Oke, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang bertema asas legalitas. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Rahul Fahmi. Untuk kepada teman kita Rahul Fahmi kami persilahkan. Sebentar ya Bu, soalnya dokumennya nggak bisa di-download Bu. Ajab kali lah kalian kelompok satu. Nggak siap. Iya. Udahlah kamu aja Rabiatul. Mana si Rabiatul? Rabiatul, Rahul. Siapa lagi nih yang presentasi? Alif Novel Ginting Bu. Mana? Tunjukkan dulu mukanya. Alif, dah. Kamu Alif. Terus siapa lagi? Rifki Ardian Bu. Rifki, mana Rifki? Rifki. Saya Bu. Oke, terus siapa lagi? Putri Nisa Auli. Siapa? Saya Bu. Mau Putri tunjukkan Nisa lah Aulia. yang mana yang mempresentasi. Putri Nisa Aulia. Ya, bentar Bu. Oke, coba mulailah cepat. Ya, pengertian asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas merupakan asas yang paling penting dalam hukum pidana. Dan asas legalitas ini tidak hanya terdapat pada hukum pidana, tapi juga ada dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Jenis-jenis asas legalitas ini ada 3. Yang pertama, legalitas formil, asas legalitas, dan legalitas material. Asas legalitas mengandung 2 fungsi. Yang pertama, fungsi melindungi. Fungsi melindungi ini adalah undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan tanpa batasan dari pemerintah. Dan fungsi instrumental. Fungsi instrumental adalah di dalam batas-batas yang sangat ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Dalam pasal KUHP menjelaskan kepada kita bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidana berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu menjelaskan tentang yang pertama, bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita merupakan suatu hukum yang tertulis. Yang kedua, bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita tidak dapat berlaku surut. Dan yang ketiga, bahwa penafsiran secara analogi itu tidak boleh dipergunakan dalam penafsiran undang-undang pidana. Rumusan asas legalitas itu dirangkum dalam suatu kalimat yang disebut dengan nullum crimen, nullum poena sine Aslempon merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin yang pertama, nulla poena sine lege, yang artinya tiada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua, nullum poena sine crime, yang artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crimen sine pena legali, yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang HAM, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak untuk tidak dituntut untuk dasar hukum yang berlaku surut, termasuk salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dan berbagai aspek yang terdapat di dalam asas legalitas. Yang pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Dan yang kedua, tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi. Yang ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Dan yang keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas. Dan yang kelima, tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
Dan yang keenam, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Nanti bagi yang Dan yang lain temennya ya, Rabiatul ya. Bagi-bagi Bu. presentasinya ya. Dan yang Iya, Bu. ketujuh itu penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Dilanjutkan oleh Alif Naufal Ginting, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Robiatul Adawiyah. Asas-asas dalam hukum acara pidana. Asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum berlaku pada seluruh kegiatan peradilan, sedangkan yang bersifat khusus berlaku hanya di dalam persidangan saja. Rumusan di dalam konsep. Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dan menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana bila mana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi asas legalitas. 1. Perbuatan yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana dalam UU tidak dapat dipidana. 2. Hukum pidana tidak boleh ada penafsiran analogi. 3. Analogi atau penafsiran tidak berpegang pada bunyi peraturan tapi pada inti atau rasio dari peraturan. Bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Solusi asas legalitas. Adanya kelemahan pelaksanaan asas legalitas mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi persyaratan lain, yaitu efektivitas atau mengenai sasaran, legitimitas, jangan sampai menimbulkan heboh karena tidak dapat diterima, yuridikitas, perbuatan penyelenggara negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. Legalitas harus berdasar UU dalam arti luas. Moralitas mengunjung nilai 2 moral dan etik. Efisiensi, hemat dan optimal dalam hasil teknik dan teknologi. Asas legalitas atau berkaitan dengan hukum tertulis sehingga penerapannya tidak memadai karena hukum tertulis banyak mengandung kelemahan. 1. Tidak semua hal dapat diatur dalam hukum tertulis. 2. Peraturan perundang-undangan sifatnya statis, tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan masyarakat. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Putri Nisa Aulia, Bu. Pengecualian larangan berlaku surut. Pasal 1 ayat 2 KUHP dalam hal terjadinya perubahan undang-undangan yang meringankan bagi terdakwa digunakan undang-undang yang baru. Kedua, pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Undang-Undang Pengadilan HAM yang diperlukan syarat-syaratnya berbentuk pengadilan HAM dan HOK dengan persetujuan DPR. Ketiga, Perpu 1 tahun 2002 dan 2002 Undang-Undang 15 Undang-Undang 15 tahun 2003 Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Undang-Undang 16 tahun 2003 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 untuk kasus bom Bali. Alasan penghapusan pidana dalam RUU KUHP. Yang pertama, asas kulpabilitas. Asas kesalahan yaitu tiada pidana atau tindakan tanpa kesalahan, kecuali tanpa berlaku pertanggungjawaban yang ketat atau strict liability atau liability without fault. Kedua, menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental
retardasi mental. Ketiga, alasan pemaaf. A. Tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan atau hukumannya. B. Daya paksa. C. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. D. Dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang. D. Alasan pembenaran. A. Melaksanakan aturan perundang-undangan. B. Melaksanakan perintah jabatan. C. Keadaan darurat. D. Pembelaan terpaksa. Setelah ini akan dilanjutkan kepada Nana, Bu. Izin Bu, off cam ya Bu, lagi di luar soalnya Bu. Jangan lama kali ya, waktu kalian 5 menit lagi ya. Perkembangan asas legalitas. Realitasnya di Indonesia, 1. Ada undang-undang yang memberlakukan surut atau undang-undang HAM, undang-undang pengadilan HAM, undang-undang terorisme. 2. Masalah sumber hukum tidak hanya perundang-undangan tertulis. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut. 1. Pasal 18B, Undang-Undang 45. 2. Pasal 5 ayat 3, huruf B, Undang-Undang nomor 1, 1951. 3. Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang KK. 3. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, pasal 2, 4, 5, 13, 4 ayat 1 huruf C. E. Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, pasal 8 ayat 4. Kembali ke moderator. Oke, udah. Sekian Si Rifki udah, Bu. nggak bahas tadi, Rifki Ardian. Udah kan? Kehabisan materinya Bu, udah dibacain semua Bu. Oh, dibacain Rahul semua. juga nggak dapat. Bu. Si Raul, si Pak. Nanti si Rifki jawab aja, Bu. Diborong, Bu, diborong. Udahlah, Iya, nggak ada diborong lagi. semua. Oke, satu penanya aja mungkin ya. Iya, satu aja Bu. Satu penanya ya, silakan. Tanya Karabiatul, ada yang bertanya? Coba. Ada yang ingin bertanya? Untuk teman-teman semua, kalau materi yang kami sampaikan kurang paham, itu di grup udah Wiyah bagikan. Coba kalian baca. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian tanyakan ya, minta tolong. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu beri kesempatan satu orang penanya untuk materi asas legalitas yang sudah dijelaskan teman kalian tadi. Nggak ada, pas semua. Saya Bu ingin bertanya Bu. Oke, silakan, silakan. Nama saya Fitra Mamanda dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, di PPT teman-teman kelompok 1 kan ada situ tertulis bahwa undang-undang pidana negara kita dapat berlaku surut. Coba mengapa undang-undang negara kita dapat bersurut? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Baik Bu. Saya Rol Fahmi Bu dari kelompok 1. Ingin jawab pertanyaan dari Fitra Mamanda Tarigan Bu. Jadi berlaku surut ini atau sering disebut dengan asas retroaktif, yaitu adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Mungkin itu dia. Jadi sifat retroaktif ini merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut ke belakang
Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa atau disebut ordinary crime, yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumannya atau undang-undangnya terlebih dahulu. Itu Fitra. Baik, terima kasih Fahmi. Iya, sama-sama Fitra. Oke, baik. Karena semua udah mungkin ya diwakilin si Fitra aja ya pertanyaannya ya. Baik, untuk nanti kelompok 2 dan kelompok 3, Ibu harapkan sudah ready ya untuk presentasi. Jadi karena kita minggu depan 2 presentasi itu jam 4 kurang mungkin ya, udah Ibu kasih link Zoom, ya karena kan bakal 2 kelompok. Jadi mungkin waktu agak panjang gitu. Jadi 4 kurang 15 kita udah Zoom, dan kita akhir tetap 4:30, karena Ibu ada kelas lagi jam 4:30 ya. Oke? Jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3, Ibu harapkan udah dipersiapkan, jam 4 kurang 15 kita sudah mulai Zoom ya. Dan nanti waktu untuk presentasi itu jangan terlalu lama. Kelompok 1 Ibu terlalu lama. Jadi cukup 10 menit aja ya. Lihat waktu 10 menit itu bagilah berapa orang kalian, dibagi berapa menit. Jadi yang terlalu lama. Jadi untuk bertanya juga bakal lebih banyak temannya ya. Oke, baik, silakan ditutup Rabiatul. Untuk teman-teman semua, sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf karena mungkin mendadak dan tidak ada persiapan. Jadi terima kasih untuk teman Fitra Amanda Tarigan karena telah bertanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Ibu akhirin ya untuk Zoom kita ya.